Menyadari Lin Jing dalam bahaya, Mu Chen dan Nine Nether bergegas menyusulnya ke Pulau Naga. Meskipun kabut beracun yang tebal, Mu Chen tanpa banyak berpikir menerobos untuk memasukinya. Betapa terkejutnya dia, lawan Lin Jing sebenarnya adalah temannya juga. Momentum luar biasa. 3 sinar cahaya keemasan naik ke langit, menerangi tanah dari jauh di atas. Semua orang menatap sinar cahaya dengan mata penuh keterkejutan. Mereka telah mengalami betapa langka seorang murid naga emas, oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami apa artinya menjadi murid. Itu menunjukkan bahwa orang yang memperoleh gelar akan memiliki bakat tertinggi, dan bahkan jika mereka berada di Istana Surgawi kuno, yang pasukannya telah mendominasi seluruh wilayah Tianluo, mereka masih akan menjadi salah satu kekuatan teratas. Di wilayah Tianluo hari ini, menurut asumsi publik, hanya 4 besar dalam daftar pembangkit listrik yang memenuhi syarat untuk menjadi murid naga emas. Namun, apa yang ada di depan mereka tidak bisa dipercaya, karena 3 orang di sana seperti orang asing. Suara ngeri yang tak terhitung jumlahnya meledak setelah beberapa saat hening. Ketiganya adalah murid naga emas. Mustahil, tidak mudah untuk mendapatkan gelar murid naga emas. Apakah menurutmu mereka curang? Petik 2. Jika saja kita bisa menipu di gerbang masuk naga, tidak akan terlalu sulit untuk menghasilkan murid naga emas. Ketiganya pasti sesuatu yang lain. Petik 2. Ada beberapa keraguan di antara berbagai suara, tetapi mayoritas dari mereka memilih untuk menerima fakta secara rasional karena mereka telah melalui perjalanan gerbang masuk naga. Oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas memahami kekuatan di dalam. Akan sulit bagi seseorang untuk menemukan celah. Di tengah kehebohan, para pejuang dari dinasti Xia Agung menatap dengan mulut ternganga. Apalagi wajah Xia Hong menjadi pucat. Setelah beberapa lama, dia berkata kepada Mu Chen dengan suara rendah, "Kamu. Dengan melihat tingkat kekuatanmu, bagaimana mungkin bagimu untuk menjadi murid naga emas?" Petik 2. Kembali ketika Mu Chen bertarung dengannya, Mu Chen hanya seorang penguasa kelas setengah 9. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan bertarung yang luar biasa, dia hanya bisa menyamai penguasa kelas 9. Namun, untuk menjadi murid naga emas, seseorang harus setidaknya menjadi penguasa kelas 9 dengan kartu truf yang luar biasa. Semua pejuang lain dari dinasti Xia besar menjadi diam. Momentum arogan sebelumnya memudar karena mereka tidak memiliki moral di depan ketiga murid naga emas, meskipun mereka melebihi jumlah mereka. Diam. Xia Yu menatap dengan brutal ke arah Xia Hong yang sedang berteriak-teriak, lalu dia berbalik untuk melihat Xiao Xiao dan Lin Jing. Saat itu, dia menyadari keberadaan mereka telah menjadi ancaman. Meskipun Mu Chen tampaknya adalah seorang pemula yang baru saja mencapai Sovereign kelas 9, dengan intuisi sensitif Xia Yu, dia merasa bahwa Mu Chen adalah seorang ahli dalam menyembunyikan potensinya. Kali ini, dia benar-benar telah dibodohi. Wajah Xia Yu sedikit berubah saat dia merasakan penyesalan karena tidak melenyapkan Mu Chen ketika mereka bertemu di lorong luar angkasa. Dia bisa menyelesaikan masalah ini jika dia membunuhnya saat itu. Xia Yu ingin tahu tentang bagaimana Mu Chen berhasil menemukan 2 pembantu yang kuat dan misterius. Melawan barisan Mu Chen, dia tidak akan mendapat banyak manfaat jika perkelahian nyata terjadi di antara mereka sekarang. 3 sinar cahaya naga emas bertahan sebentar dan kemudian memudar. Mu Chen dan 2 murid lainnya menyimpan token naga emas mereka dan kemudian melihat Xia Yu dan yang lainnya. "Apakah kami masih perlu menyerahkan harta kami kepada Anda?" Mata Xia Yu awalnya suram. Dia kemudian tiba-tiba bergerak ke arah Xiao Xiao dan Lin Jing dengan senyum lembut. "Tolong, izinkan saya untuk bertanya, dari mana asal kalian berdua wanita cantik? Apakah kita pernah bertemu di wilayah Tianluo di masa lalu? Saya Xia Yu, putra mahkota dari dinasti Xia Agung. Jika Anda bisa menjauh dari darah buruk antara saya dan Mu Chen, saya pasti akan mengirimkan hadiah yang layak untuk Anda." Petik 2. Meskipun Mu Chen juga salah satu murid naga emas yang ditakuti, jika kedua wanita misterius itu bisa menjauh dari konflik mereka, Xia Yu masih akan memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan Mu Chen sendiri. Karena dia juga seorang murid naga emas, dia percaya bahwa dia cukup mampu untuk mengalahkan Mu Chen. Mu Chen tidak menghentikan Xia Yu dari perburuan. Sebaliknya, dia memandang Xia Yu dengan wajah tersenyum karena dia tidak berpikir bahwa kata-kata dari pemimpin dinasti Xia yang agung dapat mempengaruhi kedua wanita dengan latar belakang yang luar biasa.
Asumsi Mu Chen benar. Xiao Xiao hanya memandang dingin Xia Yu dan kemudian berbalik seolah-olah dia terlalu malas untuk repot-repot dengan permintaannya. Namun, Lin Jing sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan gulungan emas dari lengan bajunya dan berkata, jadi kamu adalah putra mahkota dari dinasti Xia besar. Nah, itu bagus. Ada saat ketika adik laki-lakimu kehilangan taruhannya 100 juta tetes cairan spiritual kepadaku, dan dia meyakinkanku bahwa dinasti Xia Agung akan membayar. Petik 2. Xia Hong menjadi pucat. Xia Yu, yang berdiri tepat di sampingnya, memutar bibirnya, menatap Xia Hong dengan pandangan yang tidak bisa dipercaya, dan berkata, 100 juta tetes cairan spiritual. Itu akan menghapus hampir seluruh perbendaharaan nasional dinasti Xia besar. Bahkan ayahnya pasti tidak mau menanggung biayanya. Petik 2. Apa sekarang? Saya kira dinasti Xia besar akan menyambut saya kali ini, kata Lin Jing ketika dia melihat ekspresi mereka. Xia Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jumlah ini terlalu besar. Kami tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kami menyarankan Anda berbicara langsung dengan ayah kami. Dia pasti akan membayar. Tetapi jika Lin Jing menunjukkan tagihan itu kepada ayahnya, dia pasti akan segera disingkirkan. Hanya ada beberapa individu yang berani memeras dinasti Xia besar selama beberapa tahun terakhir ini. Lin Jing tampaknya tidak menyadari konsekuensinya setelah mendengarkan saran Xia Yu. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan menebusnya dari ayahmu, kalau begitu. Xia Yu dan Xia Hong ternganga dan memandang Lin Jing seolah-olah dia idiot. Namun, saat mereka menatap Lin Jing, mereka menyadari bahwa Mu Chen, 9 meter, dan yang lainnya telah melihat mereka selama ini. Keduanya kaget dan merasa ada yang tidak beres dengan itu. Mu Chen tidak tertarik untuk menjelaskan kepada mereka tentang identitas asli Lin Jing, tetapi segera mereka akan tahu betapa bodohnya mereka. Para idiot ini benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang berani menagih hutang dari dinasti Xia besar. Jika mereka berani menyambut putri leluhur bela diri, dia bisa memanggil seorang senior dari perbatasan bela diri untuk memberi pelajaran kepada dinasti Xia Agung. Mu Chen tersenyum pada Xia Yu dan berkata, baiklah, Tuan Xia. Jika tidak ada yang lain, maka saya kira kita akan pergi. Petik 2. Dia tidak mengambil inisiatif untuk membantu Xia Yu dan Xia Hong karena mereka memiliki cukup banyak orang dengan mereka. Setelah menjadi jelek, akan membutuhkan banyak waktu untuk bertarung. Dan tugas terpenting sekarang adalah pergi ke Sky Pool untuk pembaptisan. Adapun Xia Yu, akan ada banyak waktu untuk menyingkirkannya setelah itu. Xia Yu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya saat dia melihat Mu Chen tersenyum padanya. Itu membuatnya marah karena semut yang bisa dengan mudah dia hancurkan sekarang adalah orang bebas yang berjalan di depannya yang tidak berani dia sentuh. Namun, terlepas dari keluhan di hatinya, Xia Yu tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata provokasi karena dia tahu bahwa jika perkelahian dimulai, mereka tidak akan mendapat manfaat. Darinya, para pejuang dari dinasti Xia Agung tetap diam karena mereka tidak berani mengajukan keberatan di depan Xia Yu. Antara langit dan bumi, orang-orang yang melihat pemandangan ini tidak bisa membantu tetapi mencibir. Sikap arogan Xia Yu sebelumnya terhadap Mu Chen adalah lelucon karena dia pikir dia bisa dengan mudah menekannya. Namun, skenario berubah dalam sekejap mata, yang membuatnya berada dalam situasi yang canggung. Banyak orang yang bersuka cita atas bencana Xia Yu. Dia segera menyadarinya, tetapi dia hanya bisa menghadapinya dengan berani. Di sisi lain, Mu Chen hanya tersenyum saat melihat Xia Yu dan yang lainnya terdiam. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya yang berharga untuk berdebat dengan mereka. Dia mengambil lompatan dan menyerbu ke kejauhan. Xiao Xiao, Lin Jing, dan Nine Neter kemudian mengikuti. Saat mereka berempat pergi, mereka diawasi oleh pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menghalangi jalan mereka. Mereka bahkan tidak punya nyali untuk cemburu pada Mu Chen yang mendapatkan harta Pulau Naga. 3 murid naga emas cukup untuk mengejutkan semua orang. Xia Yu dan yang lainnya hanya bisa melihat dengan sedih saat mereka pergi. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk berbicara. Sikap sombong mereka lenyap saat mereka ditampar di wajah. Saudaraku, Xia Hong tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan Xia Yu. Mereka pikir mereka bisa memainkan Mu Chen kali ini sebagai balas dendam atas lengannya yang patah. Namun, segala sesuatunya menjadi selatan karena Mu Chen dikuasai, dan bahkan Xia Yu tidak bisa membantu tetapi berdiri di depannya.
Tutup mulutmu. Wajah Xiaoyu pucat saat dia menatapnya dengan kejam. Jika saja orang ini tidak sengaja menyinggung Mu Chen, segalanya tidak akan begitu rumit. Seseorang akan stres menghadapi barisan Mu Chen, bahkan jika dia sekuat Xiaoyu. Ini karena bahkan jika seseorang cukup percaya diri untuk menekan Mu Chen, seseorang tidak akan melawan Lin Jing dan Xiao Xiao yang misterius. Xia Hong menjadi pucat saat dimarahi. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan berkata, apakah kita membiarkannya meluncur begitu saja? Ayah menyebutkan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menginjak-injak reputasi dinasti Xia besar, apalagi hanya setengah kelas 9. Petik 2. Ekspresi Xiaoyu muram ketika dia menatap ke arah di mana Mu Chen pergi. Sesaat kemudian, dia berkata dengan kejam, saya tidak akan membiarkan kejadian ini begitu saja. Meskipun kami tidak tahu di mana atau bagaimana dia berhasil menemukan pembantu yang begitu kuat, saya juga memiliki koneksi sendiri. Saya pikir Garuda dan timnya akan memperlakukan mereka dengan sikap bermusuhan defensif. Saat waktunya tiba, kita bisa membuat aliansi dengan mereka melawan orang luar ini. Petik 2. Pada pemikiran ini, ekspresi Xiaoyu menjadi kejam. Mu Chen ini, berani menyinggung dinasti Xia besar kita. Ini konyol. Mari kita lihat apakah dia punya peluang di depan kita. Petik 2. Pertemuan pertama dengan Garuda, Mu Chen dan timnya meninggalkan Pulau Naga. Meskipun beberapa orang tahu bahwa Mu Chen dan yang lainnya telah memperoleh harta karun di sana, karena prestise yang tinggi dari ketiga murid naga emas, tidak ada yang cukup berani untuk melacak mereka. Mu Chen dan yang lainnya tidak mengeksplorasi lebih jauh setelah meninggalkan Pulau Naga. Meskipun mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa harta kuat lainnya di pulau lain, prioritas mereka saat ini adalah pergi ke Skypool yang legendaris. Bagaimanapun, pembaptisan Skypool adalah kesempatan yang sangat langka bagi mereka yang belum mencapai penguasa bumi. Bahkan Xiao Xiao dan Lin Jing, yang keduanya memiliki latar belakang yang luar biasa, akan tetap tertarik dengan kesempatan ini, apalagi Mu Chen. Setelah mengatur jalur, mereka, Mu Chen dan yang lainnya bergegas menuju tujuan mereka. Meskipun melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk melintasi rantai pulau gantung yang tak berujung. Mereka berempat akhirnya terwujud di pulau yang sepi. Mereka mengamati cakrawala dan menyadari bahwa langit dalam jarak 100 mil kosong, sama sekali tidak memiliki gugusan pulau, jadi mereka memutuskan bahwa mereka telah tiba di ujung rantai pulau. Kami semakin dekat ke kedalaman istana surgawi kuno, kata Mu Chen, saat dia melihat ke kejauhan. Besarnya energi spiritual di ruang ini sangat menakjubkan. Itu telah terkondensasi menjadi awan spiritual berwarna-warni di langit. Hanya kondensasi dari sejumlah besar energi spiritual yang dapat membentuk awan spiritual yang spektakuler. Di kejauhan, samar-samar orang bisa melihat beberapa menara batu yang rusak berdiri tegak di beberapa puncak gunung, dan di luarnya, garis besar kuil kuno hampir tidak bisa dikenali. Seluruh suasana diselimuti keheningan kuno. Kami akan selangkah lebih dekat ke Skypool setelah kami melewati wilayah Pulau Batu, kata Mu Chen kepada ketiga gadis itu setelah memeriksa peta. Xiao Xiao mengangguk ringan, lalu mengamati ruang sunyi dengan mata indahnya. Meskipun semuanya tampak damai, dia entah bagaimana merasa tidak nyaman. Apakah kamu merasakannya? Mu Chen tersenyum setelah melihat ekspresinya. Apa itu tadi? Lin Jing bertanya, bingung. Dia jelas merasakan kegelisahan yang sama, tetapi tidak dapat menentukan sumber bahayanya. Nine Nether juga memindai ruang dengan tatapannya yang indah, tapi dia juga gagal menemukan sumber masalahnya. Apakah Anda melihat berkas cahaya ini? Mu Chen mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah beberapa sinar seukuran kepalan tangan. Berkas cahaya itu tampaknya menembak ke bawah dari awan spiritual. Setelah Mu Chen mengingatkan, Xiao Xiao, Lin Jing, dan Nine Nether segera menyadari bahwa ada aliran aneh di dalam berkas cahaya tersebut. Saat Xiao Xiao menjentikkan jarinya, energi spiritualnya meluncur, mengangkat batu besar dan melemparkannya ke salah satu berkas cahaya. Begitu batu itu bersentuhan dengan berkas cahaya, itu dipotong menjadi dua. Permukaan potongan itu sehalus cermin, seolah-olah telah bersentuhan dengan pisau yang sangat tajam, bukan sinar. Ini mengejutkan ketiga wanita itu. Sebuah susunan spiritual diatur di awan spiritual, sedemikian rupa sehingga energi spiritual di dalamnya akan berkumpul dan membias ke tanah, seperti jaring raksasa yang mengelilingi seluruh daratan. Sinar cahaya ini sangat tajam, bahkan penguasa kelas 9 akan dipotong setengah olehnya,
kata Mu Chen dengan acuh tak acuh, sambil menunjuk ke arah awan spiritual yang mengambang di langit. Ekspresi ketiga wanita itu berubah setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Seandainya mereka menyerbu melintasi berkas cahaya tanpa menyadari bahayanya, bahkan mereka akan membayar harga tertinggi. Mengapa ada begitu banyak jebakan fatal di istana surgawi kuno ini? Nine Nether tidak bisa membantu tetapi bertanya. Perangkap ini adalah ukuran pertahanan istana surgawi kuno. Saat itu, mereka dipicu oleh invasi ras ekstrateritorial ke wilayah Tianluo, dan mereka tetap aktif sejak saat itu. Mu Chen menghela nafas. Dia melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya, baju besi yang rusak, dan senjata yang hancur tersebar di seluruh negeri yang jauh. Kerangka itu tembus cahaya dan memancarkan cahaya samar. Jelas, mereka semua adalah pejuang yang kuat sebelum kematian mereka. Tampaknya ada perang yang sangat mengerikan di masa lalu, yang menyebabkan kematian banyak prajurit kuat dari istana surgawi kuno. Aku bertanya-tanya mengapa aku belum melihat kerangka ras ekstrateritorial, pikiran itu tiba-tiba melanda Mu Chen, jadi dia harus bertanya. Itu karena energi jahat yang dipraktikkan oleh ras ekstrateritorial tidak sesuai dengan energi spiritual dari 1000 dunia besar. Oleh karena itu, ketika mereka meninggal, tubuh mereka secara bertahap dilarutkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan spiritual di ruang angkasa, Lin Jing menjelaskan. Kebanyakan master tidak memiliki banyak pengetahuan tentang insiden semacam itu, tetapi Lin Jing, sebagai putri dari Martial Ancestor, jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang disebut ras ekstrateritorial. Mu Chen langsung mengerti setelah mendengar penjelasannya. Ayo pergi. Sinar cahaya ini merepotkan, tapi kita harus menghindarinya, kata Mu Chen pada ketiga wanita itu. Dia kemudian memimpin dan perlahan bergerak maju, berbelok di sekitar sinar cahaya yang dia dekati. Untungnya, sinar cahaya mematikan itu tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar Mu Chen. Ketiga wanita itu merasa lega saat melihat kemajuan stabil Mu Chen, dan mereka dengan cepat bergerak untuk menyusulnya. Daerah itu dikelilingi oleh kerumunan spiritual, memaksa Mu Chen dan yang lainnya untuk melambat. Namun, berkat pengingat Mu Chen, mereka bisa melewati area berbahaya dengan lancar. Setelah melewati area awan spiritual, mereka berempat mempercepat selama 1 jam, lalu akhirnya melambat. Alasan mereka melambat adalah karena mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Percikan-percikan, itu adalah suara jernih dari air mengalir. Begitu suara air masuk ke telinga mereka dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di dalam diri mereka mendidih, seolah-olah dipengaruhi oleh suatu gaya magnet. Mereka berempat dengan cepat menekan mendidihnya energi spiritual internal mereka, yang memakan waktu cukup lama. Selama seluruh proses, ekspresi mereka menunjukkan keadaan panik mereka. Karena fakta bahwa hanya suara air sudah cukup untuk menyebabkan lonjakan yang jelas dalam energi spiritual internal mereka menyimpulkan bahwa sumber air kemungkinan besar adalah tujuan mereka. Kolam langit. Saat mereka semua segera memikirkan hal yang sama, mata mereka berbinar, dan kegembiraan yang tidak biasa melintas di wajah mereka masing-masing. Mereka kemudian mempercepat, dan dalam 10 tarikan napas, mereka melintasi bentangan panjang puncak gunung. Setelah melewati puncak-puncak gunung yang tinggi, bidang pandang mereka melebar tanpa batas. Pada saat yang sama, cahaya terang menyinari wajah mereka, dan mata mereka sedikit perih, meski dilindungi oleh energi spiritual. Ini menyebabkan masing-masing dari mereka menyipitkan mata tanpa sadar. Karena cahaya bertahan cukup lama, mereka secara bertahap mampu beradaptasi dengannya. Ketika penglihatan mereka hilang, mereka menarik napas dengan tajam. Laut biru tanpa batas kemudian muncul di depan mereka, dengan latar belakang galaksi yang gelap. Airnya sangat jernih dan berkilau, seolah mengandung bintang. Gelombang sesekali menyebabkan kristal seperti bubuk kecil yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Kristal terbentuk dari kondensasi ekstrim energi spiritual, yang telah diubah menjadi air laut. Karena energi spiritual yang jenuh di atas laut, dari jauh, awan spiritual tampak membentuk sosok naga dan burung phoenix yang mengaum. Itu sangat menakjubkan, seperti alam semesta yang kecil. Apalagi, lautan yang megah ini mengambang di langit. Di tepi lautan, ruang itu benar-benar hancur. Terlebih lagi, seluruh ruang berguncang setiap kali ombak menghantamnya. Mu Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa lautan ada di dimensi yang berbeda, meskipun sepertinya tepat di depan mereka. Jelas, itu telah disegel di ruang yang digali ini oleh keberadaan yang sangat kuat.
Mu Chen dan yang lainnya ketakutan oleh laut tanpa batas, dan hanya pulih setelah sekian lama, ekspresi terkejut mereka berubah menjadi kegembiraan. Mereka tahu laut ini adalah tujuan lama mereka. Sungai Surgawi. Nah, itulah batu penjuru dari mana istana surgawi kuno muncul dan berkembang. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi berseru. Sky Pool di depan mereka jelas merupakan sebuah karya seni. Pasti butuh banyak usaha dan sumber daya bagi Kaisar Istana Surgawi kuno untuk membangunnya. Bahkan negara adidaya di Great Thousand World saat ini tidak akan mampu menyumbangkan sumber daya yang begitu besar untuk usaha seperti itu. Lin Jing mengangguk setuju. Ini memang dasar yang mengejutkan dari penguasa wilayah Tianluo sebelumnya. Saat mereka berbicara, Mu Chen perlahan-lahan pulih. Menarik pandangannya dari Sungai Surgawi, dia baru saja akan berbicara, ketika sesuatu bergerak di ujung kesadarannya. Sensasi yang tidak dikenal merayapinya, menyebabkan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke puncak gunung yang jauh. Di atas puncak yang sunyi, seorang pria, yang mengenakan kemeja hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tinggi dan memiliki kehadiran yang besar. Orang ini luar biasa. Murid Mu Chen terbatas, dan rasa kewaspadaan yang tak terlukiskan dengan cepat muncul dari dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya segera tegang. Dia segera memasuki mode pertempuran. Mu Chen tahu identitas pria berkulit hitam itu saat dia melihatnya. Itu adalah Garuda. Saat Mu Chen pulih dari keterkejutannya, Garuda merasakan kehadirannya, tatapannya yang seperti jurang menembaki Mu Chen dari kejauhan. Kebencian. Kedua tatapan bertemu di udara, dan pada saat itu, tampaknya ruang pun agak terdistorsi. Pandangan Garuda sedalam lautan. Menatap Mu Chen, senyumnya sepertinya berangsur-angsur menghilang, karena dia merasakan gelombang aneh energi spiritual di tubuhnya. Bahkan ruang di belakangnya sedikit bergetar, seolah seberkas cahaya yang kuat hendak meledak. Itu adalah Sovereign Celestial Body yang dia kembangkan, yang tiba-tiba terpicu pada saat ini. Namun, Garuda berhasil menekannya secara paksa. Mata elangnya tertuju pada Mu Chen. Dia membawa niat membunuh yang mengecilkan hati di kedalaman matanya yang ekstrim. Ketika niat membunuh itu muncul di mata Garuda, gelombang energi spiritual yang sangat kuat meledak seperti gunung berapi dari tubuhnya. Seketika, seluruh alam semesta berubah mendung seiring sosok Garuda semakin menindas. Gunung 1000 kaki di bawah kakinya bergetar seolah takut dihancurkan. Berdengung. Menanggapi niat membunuh Garuda yang meledak-ledak, cahaya keemasan terpancar dari tubuh Mu Chen, dan teriakan Dragon Phoenix terdengar dari dalam tubuhnya. Di lengan atasnya, roh dari Dragon Phoenix terjalin, melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Ruang di belakangnya terdistorsi, dan laut berdaulat menjulang dengan energi spiritual agung yang mengguncang seluruh langit. Hanya bertukar pandang di antara mereka sudah cukup untuk secara bersamaan memicu niat membunuh satu sama lain. Mereka berdua dengan jelas merasakan masing-masing tubuh surgawi berdaulat yang dibudidayakan. Karena keduanya telah membudidayakan tubuh agung matahari yang tidak mati, agar mereka dapat mengembangkan benda langit mereka harus mengalahkan semua pesaing lainnya, karena metode evolusi hanya dapat diperoleh oleh satu orang. Setelah ledakan energi spiritual Mu Chen, 9 neter telah mengaktifkan energi spiritualnya tanpa ragu-ragu, dan segera, nyala api seperti kristal berkobar di dalam tubuh mungilnya. Xiao Xiao dan Lin Jing terkejut, tidak dapat memahami mengapa keduanya, bahkan tanpa bertukar kata, tiba-tiba masuk ke mode pertempuran. Namun, kebingungan mereka hanya berlangsung sesaat sebelum mereka secara bersamaan menatap Garuda. Ruang di sekitarnya bergetar, dan kemudian fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan terpancar. Dibandingkan dengan Mu Chen, Garuda hanyalah orang asing bagi Xiao Xiao dan Lin Jing. Meskipun Garuda tampak mengintimidasi, itu tidak menghentikan mereka untuk memilih membantu Mu Chen. Karena itu, di belakang Mu Chen, ketiga wanita itu melepaskan energi spiritual mereka. Seketika, kekuatan luar biasa pihak Mu Chen dan mungkin secara langsung menekan energi spiritual yang dilepaskan dari dalam tubuh Garuda, memaksanya kembali hingga 100 kaki di sekitarnya. Menyaksikan pemandangan ini, mata Garuda sedikit menyipit. Dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing, yang tampaknya sederajat, menilai dari fluktuasi yang berasal dari mereka. Jika itu adalah konfrontasi satu lawan satu, dia tidak akan terintimidasi oleh Mu Chen. Namun, dia mengerti bahwa dia akan kalah jika dia menyerang sekarang, karena barisan lawan kuat. Mengetahui serangan akan sia-sia, Garuda secara bertahap menarik niat membunuh,
dan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitarnya menghilang. Sambil tersenyum pada Mu Chen, dia berkata, "Aku terkejut kamu juga mengembangkan tubuh abadi matahari yang agung. Pertemuan kami hari ini benar-benar ditakdirkan." Petik 2. Meski lawannya lebih banyak dan barisan lebih kuat, Garuda tetap tenang. Dia tenang dan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sikap ini sendiri memenangkan banyak pujian dari Mu Chen. Mampu mengolah Grid Solar Unding Body, Garuda memang luar biasa. Ini memang takdir. Mu Chen mengangguk, tersenyum cerah. Siapapun yang tidak mengetahui keseluruhan cerita bahkan mungkin berpikir bahwa mereka berdua memiliki semacam kekerabatan yang nyata yang mampu melewati batas hidup dan mati. Hanya Mu Chen dan Garuda yang tahu bahwa mereka adalah rival terbesar satu sama lain, yang harus mereka singkirkan. Ini bukan hubungan kekerabatan. Sebaliknya, mereka adalah musuh hidup. Namun, meski mengetahui bahwa Garuda adalah penghalang terbesarnya dalam mengejar evolusi tubuh agung matahari yang tak mati, Mu Chen tidak berpikir untuk memanfaatkan kekuatan Xiao Xiao dan yang lainnya untuk melenyapkannya saat ini, karena dia tahu itu bahkan jika mereka bergabung, Garuda mungkin akan bisa mundur, jadi Mu Chen belum perlu bergerak. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan baptisan sungai surgawi untuk memperkuat dirinya sendiri. Tentu saja, meskipun dia tidak berniat menyerang saat ini, Mu Chen masih menatap mata Garuda, tatapannya penuh dengan peringatan. "Oh, saya mengerti." Bertemu dengan tatapan Mu Chen, Garuda hanya terkekeh dan bergerak mundur, untuk sementara mundur. "Orang ini agak sulit untuk dihadapi, jadi kita tidak bisa lengah. Bagaimana Anda bisa terlibat dengan orang ini?" Xiao Xiao mengangkat alisnya, melihat ke arah mundurnya Garuda yang menentukan. Orang itu sangat kuat dan cukup fleksibel untuk mengetahui kapan harus menyerah. Dia jelas bukan lawan yang mudah. Dia pernah bertemu pria ini sebelumnya. Meskipun mereka tidak berinteraksi, dia masih bisa merasakan bahwa yang terakhir itu luar biasa. "Ini pertama kalinya kami bertemu. Saya tidak pernah memprovokasi dia." Mu Chen mengangkat bahu dan berkata, "Tapi dari kami berdua, hanya satu yang bisa bertahan." Sebagai seorang praktisi tubuh agung matahari yang abadi, di satu sisi, kebencian antara Mu Chen dan Garuda bahkan lebih dalam daripada antara dia dan Xia Yu. Mu Chen tahu betul bahwa bahkan jika dia mundur, Garuda masih akan membunuhnya dengan cara apapun, jadi salah satu dari mereka harus mati. "Kalau begitu bunuh dia." Lin Jing menepuk bahu Mu Chen untuk memberi semangat. "Orang itu bukanlah lawan yang mudah, tapi kamu pasti akan mendapatkan tawa terakhir." "Begitu banyak kepercayaan pada saya." Mu Chen sedikit terkejut. Lin Jing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ibuku sangat memujimu. Jika Anda bahkan tidak bisa merawat orang ini, itu akan memalukan." Petik 2. Mu Chen hanya bisa memutar matanya. Nine Meter mengerutkan bibirnya untuk menyembunyikan senyumnya dan segera menggoda, "Sekarang kupikir-pikir, kau sepertinya tidak bersahabat dengan 4 besar di daftar pembangkit listrik benua Tianluo." Mu Chen tidak peduli tentang ini. Dia memandang Xiao Xiao dan Lin Jing, dan berkata sambil tersenyum, "Aku bukannya tanpa teman yang mendukungku." Mereka berempat berkumpul bersama membuat barisan yang sangat kuat. Bahkan Zuyan tidak punya pilihan selain mundur jika berhadapan dengan mereka berempat. Mendengar kata-kata ini, ketiga wanita itu tidak bisa membantu tetapi memutar mata mereka. "Apa yang kita lakukan sekarang? Sungai surgawi ada di depan kita, tapi sepertinya kita tidak bisa masuk." Xiao Xiao dengan cepat mengubah topik, melihat ke sungai surgawi dengan matanya yang indah. Mu Chen menyipitkan mata dan menilai situasinya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Sungai surgawi ini harus disegel. Segel itu kemungkinan besar akan diatur oleh Kaisar Langit, dan tidak mungkin untuk memaksa masuk." Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Jing bertanya. Tujuan mereka tepat di depan mereka, tetapi tidak dapat diakses, yang benar-benar membuat frustrasi. Jangan khawatir tentang itu. Ketika orang-orang yang telah mendapatkan janji dari para tuan dari 9 rumah mewah dikumpulkan, segel sungai surgawi secara alami akan diaktifkan, dan itu akan menjadi kesempatan kita, kata Mu Chen dengan acuh tak acuh. Jauh sebelum memasuki istana surgawi kuno, dia telah menemukan ini dari Mandela. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Xiao dan yang lainnya menghela nafas lega, lalu duduk di puncak gunung dan mulai berbicara dengan tenang sambil menunggu orang-orang yang telah menerima janji lain untuk datang. Mereka tidak perlu menunggu lama. Di sisi jauh langit, ada desas-desus, dan kilauan nyala api menyapu langit. Setelah beberapa napas,
itu muncul di luar sungai surgawi. Hei, orang ini keluar secepat itu. Lin Jing terkejut melihat nyala api itu. Mengangkat alisnya karena terkejut, Mu Chen melihat bahwa orang itu adalah Zuyan, yang sebelumnya mereka jebak di Win Mansion. Di atas langit, Zuyan berdiri di antara awan. Tubuhnya sepertinya dipenuhi magma. Dia jelas merasakan kehadiran Mu Chen segera. Saat pandangannya tertuju pada mereka, dia berkata, "Aku tidak berharap kamu menepati janjimu." Kata-katanya ditujukan kepada Mu Chen. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan memanipulasi arah spiritual yang menjebaknya, tetapi dia tidak mengharapkan yang terakhir untuk menyesuaikan arah spiritual seperti yang dijanjikan sehingga dia dibebaskan setelah terjebak untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika Mu Chen tidak melakukannya, dia juga memiliki sarana untuk melarikan diri, tetapi kepercayaan Mu Chen agak tidak terduga. Mu Chen tersenyum pada Zuyan dan berkata, "Kamu lebih cepat dari yang saya kira. Meskipun saya terkejut dengan kepercayaan Anda, saya tidak berencana untuk memaafkan Anda begitu saja," kata Zuyan ringan. Sama-sama, Mu Chen mengangguk. Karena dia telah memilih untuk menyerang, dia secara alami tidak berharap diperlakukan dengan baik. "Anda dari klan roh api." Di belakang Mu Chen, Xiao Xiao tiba-tiba menatap Zuyan dengan rasa ingin tahu. Wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit senyuman. Zuyan mengerutkan alisnya setelah melirik Xiao Xiao. Dia merasakan aura berbahaya memancar darinya, dan dia bertanya-tanya dari mana wanita misterius itu berasal. Dia belum pernah melihatnya di sisi Mu Chen sebelumnya. Xiao Xiao tersenyum, dan ular kecil berwarna-warni itu sekali lagi naik ke bahunya yang harum dan menjentikkan lidahnya ke arah Zuyan. Menatap ular berwarna-warni itu, mata Zuyan langsung menyipit dan wajahnya berubah. "Piton pemakan langit, Anda dari wilayah api tak berujung. Siapakah Flame Emperor bagimu?" Petik 2. Kaisar Api sebelumnya telah memenangkan taruhan melawan klan Roh Api dan memenangkan api ilahi klan mereka. Bahkan leluhur mereka yang tertidur pun terbangun, tetapi mereka tidak bisa mencegah Kaisar Api pergi. Itu adalah penghinaan bagi klan Roh Api. Selama bertahun-tahun, klan Roh Api telah memberontak melawan wilayah api tak berujung tetapi ditekan setiap saat, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya dari klan Roh Api telah mencoba untuk mendapatkan kembali api ilahi tetapi tidak berhasil. Karena mereka adalah musuh bebuyutan, klan Roh Api memiliki pemahaman yang baik tentang wilayah api tak berujung, dan tentu saja mereka tahu bahwa Piton pemakan langit adalah milik ratu wilayah api tak berujung. Xiao Xiao sebenarnya memiliki Sky Devouring Piton, artinya dia harus memiliki hubungan yang dekat dengan ratu. "Dia adalah ayah saya." Xiao Xiao tersenyum ringan, tidak menyembunyikan kebenaran. Mata Zuyan sepertinya diterangi dari dalam oleh roh api, dan lava cair mengalir dari tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengunci pandangannya pada Xiao Xiao. Pada saat itu, dia tidak peduli tentang dendam sebelumnya terhadap Mu Chen. Satu-satunya fokusnya adalah pada Xiao Xiao. "Jika itu masalahnya, ikut aku ke klan roh api dan minta ayahmu memberi kami api ilahi klan kami sebagai gantinya untukmu." Roh api yang membara meledak dari tubuh Zuyan, dan bahkan langit dibakar. Pembukaan sungai surgawi. Saat api terus berkobar, nyala api menyapu seluruh alam semesta dan panas yang mengerikan memenuhi udara. Zuyan berdiri menyendiri di langit, memancarkan rasa dominasi yang sangat mengerikan. Serangan Zuyan telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat, dan penindasan yang dia lepaskan tampaknya lebih kuat daripada yang dilakukan Garuda. Dia tidak diragukan lagi adalah nomor 1 dalam daftar pembangkit listrik. Namun, meski menghadapi kekuatan seperti itu, ekspresi Xiao Xiao tidak berubah. Sebaliknya, dia menggoda Zuyan ke atas dan ke bawah, lalu dengan acuh tak acuh bertanya, "Apakah kamu yakin bisa menanggung konsekuensinya, jika ayahku benar-benar mengejar klan roh api?" Kembali ketika Kaisar Api mengembara di 1000 besar dunia, klan roh api disiksa begitu parah, mereka akhirnya tidak punya pilihan selain membangunkan leluhur mereka yang tertidur. Meski begitu, mereka masih gagal menangkap Kaisar Api. Jadi, mereka dipaksa untuk menonton tanpa daya, sementara dia mengambil api ilahi mereka. Jika Kaisar Api sudah begitu kuat saat itu, dia pasti lebih kuat sekarang. Jika Kaisar Api kembali, bahkan jika leluhur terbangun lagi, dia tidak akan menjadi tandingan Kaisar Api. Selain itu, saat itu, Kaisar Api tidak memiliki kekuatan, tetapi sejak saat itu, dia mendirikan kekuatan tertinggi yang mengerikan, wilayah api tanpa akhir. Meskipun klan roh api juga merupakan kekuatan tertinggi dari 1000 dunia besar,
memiliki akar kuno, dan jauh melampaui wilayah api tak berujung dalam hal usia dan warisan. Dalam pertempuran antara keduanya, klan roh api kemungkinan besar akan padam, dari dunia 1000 besar untuk selamanya. Zuyan memahami fakta ini, jadi dia membiarkan api spiritual yang memenuhi langit mandek untuk sementara waktu. Meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu betul bahwa klan roh api tidak akan mampu menanggung konsekuensi memprovokasi kemarahan Kaisar Api. Meskipun Kaisar Api memang kekuatan yang tangguh, Zuyan sama-sama luar biasa. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zuyan berkata, "Saya mengundang Anda untuk menjadi tamu klan roh api. Tidak ada bahaya yang akan menimpa Anda." Petik 2. Zuyan tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar menyakiti Xiao Xiao, tetapi jika dia bisa mengalahkannya dan membawanya kembali ke klan roh api, dia benar-benar akan menjadi pemimpin klan muda. "Aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengikutimu kembali ke klan roh api," kata Xiao Xiao, sambil tersenyum. Meskipun dia menghadapi orang nomor 1 di daftar pembangkit listrik benua Tianluo, Xiao Xiao tidak menunjukkan rasa takut. Bagaimanapun, ayahnya mampu menekan klan roh api, jadi sebagai putrinya, meskipun dia belum mencapai levelnya, dia setidaknya mampu menekan bakat tertinggi di antara generasi muda klan roh api. Ekspresi Zuyan menjadi serius saat melihat sikap tenang Xiao Xiao. Mengetahui identitas Xiao Xiao, dia akan menjadi idiot jika dia pikir dia akan mudah ditangani. Menghadapi dia, bahkan lawan yang kuat seperti Zuyan akan sangat waspada. "Saya menantang Anda untuk bertarung di istana surgawi kuno ini," kata Zuyan dengan suara rendah. "Terserah kau," kata Xiao Xiao malas, sama sekali tidak khawatir dengan tantangan Zuyan. Mengamati Xiao Xiao, Zuyan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berinisiatif untuk mundur, mendarat di gunung terdekat. "Jangan khawatirkan dia, aku bisa menangani orang ini. Dan aku berjanji dia tidak akan punya waktu untuk memberimu masalah," kata Xiao Xiao pada Mu Chen. Dia tahu ada konflik antara Mu Chen dan Zuyan. Karena Zuyan telah menantangnya, dia bisa menghadapinya. Dengan begitu, Zuyan tidak akan punya waktu untuk merepotkan Mu Chen dan anggota kelompok lainnya. Mu Chen dan yang lainnya bisa mendengar keyakinan tak tergoyahkan pada kata-kata cuek Xiao Xiao. Sebagai putri Kaisar Api, dia secara alami memiliki harga diri yang tinggi. Klan roh api tahu mereka tidak bisa membalas rasa malu mereka dengan menantang ayahnya, jadi mereka malah menantangnya. Karena itu, dia siap memberi mereka pelajaran. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk dan tersenyum mendengar kata-kata Xiao Xiao. Zuyan memang kuat, tapi mereka percaya pada Xiao Xiao yang tak terduga. Setelah selingan ini, mereka melanjutkan menunggu dengan tenang. Setelah 1 jam, sosok lain datang dengan tergesa-gesa. Sosok yang dikenalnya adalah Su Qinyin, yang pernah ditemui Mu Chen dan yang lainnya sebelumnya di gerbang masuk naga. Su Qinyin menunggangi kumbang bersayap 4 yang ganas dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mencapai bagian luar sungai surgawi, dia melihat bahwa Mu Chen dan yang lainnya telah tiba, yang mengejutkannya. "Oh, aku tidak menyangka kalian akan secepat itu." Su Qinyin tersenyum dan menatap Mu Chen, lalu menyapu pandangannya ke arah Lin Jing dan Xiao Xiao, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang terakhir ini secara khusus membuat hatinya bergetar, karena dia merasakan aura berbahaya memancar darinya. Di mana orang ini merekrut master misterius seperti itu? Su Qinyin bertanya-tanya. Lin Jing dan Xiao Xiao jelas bukan dari benua Tianluo. Kalau tidak, mereka akan familiar baginya. Mu Chen hanya menyapa Su Qinyin dengan anggukan tenang. Meskipun dia hanya menjadi murid naga Azure di gerbang masuk naga, Mu Chen tahu bahwa, dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, gadis ini adalah lawan yang tangguh. Selain itu, dia sangat temperamental, jadi Mu Chen tidak berniat mendekatinya karena takut menimbulkan masalah. Su Qinyin memperhatikan sikap ragu-ragu Mu Chen, jadi dia mengikuti jejaknya. Mengerucutkan bibirnya, dia juga bertekad untuk tidak mendekat, lalu berbalik ke arah sungai surgawi yang perkasa, matanya berbinar. Segera, gelombang orang lain tiba. Mereka adalah orang-orang dari dinasti Xia besar, yang telah dihadapkan Mu Chen dan yang lainnya sebelumnya di Pulau Naga. Orang-orang tampak babak belur dan kelelahan, dan jumlah mereka jelas berkurang. Ketika Xia Yu muncul, dia menatap Mu Chen dengan pandangan jahat, tetapi yang terakhir tidak mempedulikannya. Matanya tetap sedikit tertutup selama ini. Melihat respon apatis Mu Chen, Xia Yu mendengus dan melirik Garuda, Zuyan, dan yang lainnya, matanya berkedip sedikit.
Setelah kedatangan Xia Yu, suara mendesing datang dari jauh. Semakin banyak sosok baru saja tiba di luar sungai surgawi. Angka-angka ini semua mampu, karena bahkan yang terlemah di antara mereka sudah memasuki puncak penguasa kelas 9. Selain itu, banyak dari mereka adalah master, yang telah dibina oleh kekuatan top benua Tianluo. Ada beberapa wajah yang tidak dikenal juga, kemungkinan besar berasal dari kekuatan di luar benua Tianluo. Dalam 2 jam, daerah yang awalnya sepi di luar sungai surgawi mulai menjadi hidup, dengan fluktuasi energi spiritual besar yang tak terhitung jumlahnya naik tinggi di atas langit, menunjukkan bahwa orang-orang yang baru saja muncul di sini bukanlah sosok biasa. Percikan-percikan. Dengan berkumpulnya lebih banyak sosok, sungai surgawi yang megah sepertinya telah ditarik masuk, dan secara bertahap, suara air menjadi lebih jernih. Suara air yang mengalir membuat energi spiritual internal setiap orang bergetar. Fenomena ini merupakan kerinduan yang ekstrim dari energi spiritual setiap orang untuk memasuki sungai surgawi untuk mendapatkan pemurnian dan pemurnian. Bas-bas. Sama seperti suara air menjadi lebih jelas, Mu Chen tiba-tiba merasakan janji dari Wind Mansion di punggung tangannya secara bertahap menjadi lebih panas. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, naik ke langit. Teriakan. Di tempat lain, berkas cahaya juga ditembakkan dari mereka yang telah mendapatkan janji, dan berkas cahaya itu akhirnya berkumpul di bagian luar sungai surgawi untuk membentuk rune besar. Menyaksikan adegan ini, tatapan Mu Chen mengungkapkan kegembiraannya. Tampaknya semua janji dari 9 mansion telah dipersatukan kembali. Saat rune kuno beredar, seberkas cahaya diproyeksikan ke segel di luar sungai surgawi. Segel itu berguncang, dan dengan putaran besar energi spiritual antara langit dan bumi, segel itu perlahan-lahan terkoyak. Ledakan. Sedikit retakan di segel itu diikuti oleh suara seperti badai. Kemudian, energi spiritual yang kuat dan mengejutkan menyapu, langsung memicu energi spiritual dari seluruh alam semesta. Energi spiritual yang murni, Xiao dan yang lainnya tergerak oleh kekuatan spiritual yang sangat besar yang menyapu dari celah di segel. Pada saat ini, mereka semua dengan jelas merasakan energi spiritual, daging dan darah mereka, dan bahkan tubuh surgawi yang berdaulat yang mereka bina, melepaskan kerinduan dan keinginan. Jika seseorang bisa dibaptis di sungai ini, dia akan dilahirkan kembali dari dalam keluar, termasuk badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen tanpa sadar menjilat bibirnya, matanya menyala-nyala. Di wilayah Daluo, ada kolam emas Daluo. Ketika dia pertama kali tiba di wilayah Daluo, badan surgawi yang berdaulat telah diperkuat oleh Daluo Golden Pool. Namun, kolam emas Daluo memucat dibandingkan dengan sungai surgawi yang ada di depannya sekarang. Jika Anda berhasil dibaptis, Anda akan dapat meletakkan dasar yang kokoh untuk promosi Anda ke status kedaulatan yang lebih tinggi. Mu Chen berkata, sambil menatap Xiao. Dalam milidetik berikutnya, mereka secara bersamaan menembak ke arah celah di segel. Dengan sungai surgawi tepat di depan mereka, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan emas ini. Ledakan, tindakan Mu Chen dan yang lainnya memacu hadirnya tuan lainnya, yang telah menunggu pembukaan. Seketika, suara mendesing yang luar biasa terdengar saat mereka semua bergegas menuju celah di segel. Roh sungai surgawi, swoosh. Suara angin bergetar keras saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisi sungai surgawi. Semua itu sepertinya diarahkan ke celah-celah di segel sungai surgawi. Ketika kutukan itu dipatahkan, siapapun dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dan tidak terbatas yang datang dari sungai surgawi, dan kebanyakan orang yang datang ke sana bukanlah orang biasa. Mereka semua tahu pentingnya sungai surgawi ini dalam perjalanan mereka ke istana surgawi kuno. Bahkan di era itu, hanya beberapa murid istana surgawi kuno yang ingin memasuki sungai surgawi. Namun, pada hari ini, istana surgawi kuno telah runtuh, dan hanya sungai surgawi yang tersisa. Jika kesempatan ini diambil dengan benar, itu akan membawa keuntungan besar dalam kultivasi di masa depan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sangat beruntung dapat mencapai kesuksesan instan dalam kultivasi mereka, dan mereka akan iri di antara semua generasi baru. Karenanya, pada saat ini, tidak ada yang bisa tetap rasional, dan semua orang bergegas ke sungai surgawi. Menurut aturan istana surgawi kuno, hanya mereka yang memperoleh semua 9 barang rumah mewah yang bisa memasuki sungai surgawi. Namun, tidak ada lagi pelindung sungai surgawi,
Jadi ketika segelnya dibuka, mereka yang dengan tangan kosong mengambil kesempatan untuk masuk ke sungai surgawi. Mu Chen tidak ragu untuk bergegas ke sungai surgawi bersama orang banyak. Ketika mereka tiba di segel, mereka saling memandang dan kemudian langsung menuju ke dalamnya. Merayu, ketika kaki mereka melangkah melalui segel yang retak, mereka langsung masuk ke semua dimensi sungai surgawi. Gelombang angin kuno bertiup di wajah mereka, membuat mereka sedikit bingung. Pemandangan kuno perlahan muncul di depan mata mereka. Satu persatu, sosok kuat bergegas ke surga, dan sinar cahaya bersinar dari tubuh mereka, menutupi mereka. Kemudian, mereka mulai mengejar bintang-bintang. Adegan itu dengan cepat menghilang. Mu Chen dan partainya terbangun dari situasi tersebut. Mereka mengangguk dan kemudian menatap sungai surgawi yang luas. Sungai itu sangat jernih, dan seolah-olah kekuatan tak terbatas terkonsentrasi di dalamnya. Setiap kali sungai mengalir, ombak menghempas, bahkan dimensinya pun terdistorsi. Setiap tetesan air dari sungai tampaknya memiliki berat 1000 pon. Di belakang mereka, kerumunan orang tidak pernah berhenti menyerbu masuk. Ketika mereka melihat sungai, wajah mereka dipenuhi dengan ketamakan. Swoosh! Ada beberapa yang tidak bisa menahan godaan, dan mereka langsung bergegas ke sungai surgawi, jatuh ke air yang mengamuk. Namun, saat mereka masuk, tangisan dan jeritan mengikuti. Hanya ombak di sungai surgawi yang bisa dilihat. Satu gelombang sudah cukup untuk menghancurkan individu-individu kuat yang merupakan penguasa kelas 9 puncak menjadi genangan darah. Teriakan bergema, dan individu kuat yang baru saja bergegas ke ruang sungai surgawi tiba-tiba mengubah emosi mereka. Mereka mundur dan memandang sungai surgawi dengan ngeri. Tidak ada yang pernah mengira bahwa sungai surgawi ini akan sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Lin Jing bertanya, karena dia juga terkejut dengan pemandangan itu. Jika dia melompat secara membabi buta sekarang, dia juga harus menanggung akibat yang serius. Sungai-sungai surgawi ini mengandung kekuatan yang sangat berbahaya. Itu adalah bunuh diri untuk terjun tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun, Mu Chen menjelaskan dengan tenang. Sepertinya dia sudah mengharapkan situasinya. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Xiao bertanya pada Mu Chen. Mu Chen tersenyum, mengepalkan tangannya, dan token amulet murid naga emas muncul di tangannya. Dia menjatuhkan token naga emas ke sungai surgawi. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar terang, dan token itu dengan cepat meluas. Tampaknya itu membentuk sampan yang diselimuti cahaya keemasan. Mu Chen bergerak ringan dan menginjak token itu. Seolah-olah dia sedang mengendarai kano. Dia bergerak dengan bebas di sungai surgawi. Banyak orang yang berkuasa melihat kejadian itu. Saya tidak pernah tahu bahwa token identitas memiliki efek ini. Tiba-tiba, mata mereka berbinar, dan mereka meniru Mu Chen dengan menjatuhkan token identitas. Tanpa kegagalan, token mereka dengan cepat diperbesar. Sementara token itu diselimuti cahaya, token itu berbentuk sampan. Namun, kano lain berbeda karena tingkat token yang berbeda. Mereka menghadirkan warna yang beragam. Dari sudut pandang perlindungan, mereka jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan perahu token naga emas. Sungai surgawi ini mengandung kekuatan yang sangat berbahaya. Jika daging telanjang bersentuhan dengannya, seseorang pasti akan mati. Hanya dengan perlindungan token identitas mereka dapat bergerak dengan bebas, tetapi token identitas juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Semakin tinggi levelnya, semakin dalam ia mampu menjelajah ke sungai surgawi dan menahan tekanan kuat sungai surgawi. Mu Chen menginjak token tersebut, diikuti oleh Xiao Xiao, Lin Jing, dan Nine Nether. Mereka jelas sangat ingin tahu tentang perahu di bawah kaki mereka, terutama Lin Jing yang lincah, yang terus-menerus menyodok cahaya dengan jari-jarinya yang indah. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lin Jing bertanya dengan penuh semangat. Selama Anda memasuki sungai surgawi tanpa melakukan apapun selain hanya berkultivasi, itu sangat menguntungkan Anda, jawab Mu Chen dan tersenyum. Selama dia berkultivasi di sini dengan kekuatan spiritual yang luas di sungai surgawi, efek dari kultivasi 1 hari bernilai 1 bulan di luar sungai surgawi. Namun, mereka jelas tidak puas melihat ekspresi mereka. Setelah itu, Mu Chen melanjutkan, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak manfaat, Anda harus pergi jauh ke dalam sungai. Bagaimana dengan baptisan sungai surgawi? Xiao Xiao bertanya. Di matanya, wajar jika dia tidak menghargai manfaat yang biasa. Hanya baptisan sungai surgawi yang menariknya. Menurut aturan sungai surgawi,
jika Anda ingin mencapai pembaptisan sungai surgawi, Anda harus mengumpulkan roh sungai surgawi. Hanya ketika Anda mendapatkan cukup semangat sungai surgawi barulah Anda dapat memiliki tingkat sempurna baptisan sungai surgawi untuk mengubah diri Anda sama sekali, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Roh sungai surgawi, apa itu? Lin Jing sedikit bermasalah. Dia tidak berharap pembaptisan sungai surgawi ini begitu merepotkan. Mu Chen mengangkat jarinya dan menunjuk ke kedalaman sungai surgawi. Sekelompok cahaya yang tampak seperti bintang akan melayang sesekali. Meski terpisah jauh dari mereka, mereka masih bisa merasakan kekuatan kuat yang terpancar dari bintang-bintang. Itu adalah roh dari sungai surgawi. Masing-masing mengandung kekuatan energi murni dan tak tertandingi. Itu adalah sumber kekuatan untuk baptisan sungai surgawi. Baptisan sungai surgawi juga dibagi menjadi baptisan tingkat rendah, baptisan tingkat lanjut, dan baptisan sempurna. Baptisan yang sempurna membutuhkan kekuatan 100 roh sungai surgawi untuk berhasil, kata Mu Chen. Karena itu, Mu Chen mengangkat bahu dan melanjutkan, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan baptisan yang sempurna. Dikatakan bahwa bahkan di istana surgawi kuno, para murid yang bisa mendapatkan baptisan yang sempurna sangat jarang. Petik 2. Kalau begitu aku harus mencobanya, Xiao Xiao menjawab dengan semangat. Dengan harga dirinya, dia tentu ingin mendapatkan hasil terbaik. Jika itu masalahnya, maka mari kita lakukan, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Kemudian, dia melangkah dengan ringan, dan token jimat naga emas bergerak maju dengan semburan cahaya keemasan dan langsung masuk ke dalam pusat sungai surgawi yang dalam. Di dalam sungai surgawi, roh sungai surgawi juga cukup tersebar. Tidak efisien untuk melakukan tugas ini bersama-sama, jadi keempat orang itu memutuskan untuk berpisah sementara dan langsung menuju ke sungai surgawi. Saat mereka berangkat, terdengar suara langkah kaki yang konstan. Banyak individu yang kuat juga mengandalkan token mereka. Mereka bergegas keluar dan langsung menuju arwah seperti bintang di sungai surgawi. Perbesar, token naga emas di kaki Mu Chen dengan cepat memotong sungai surgawi yang diselimuti oleh penutup cahaya keemasan. Penutup cahaya emas ini cukup aneh. Tidak peduli seberapa ekstrim tekanan sungai surgawi yang melanda, itu tampaknya tidak bergetar. Namun, saat ia memasuki tingkat yang lebih dalam dari sungai surgawi dengan perlindungan penutup cahaya keemasan, Mu Chen secara bertahap merasakan penindasan, yang membuatnya diam-diam khawatir. Tanpa perlindungan token ini, bahkan dengan kekuatannya, mustahil untuk memasuki sungai surgawi. Sinar cahaya yang menyilaukan lewat di depan mata Mu Chen, yang membuatnya terkejut. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sebuah bintang melayang, sinar cahaya memancar darinya, dan gelombang kekuatan spiritual beriak dan bergoyang di sungai. Itu adalah roh dari sungai surgawi. Mu Chen menatap roh sungai surgawi yang muncul di depannya dan mendekatinya dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia tetap waspada. Bintang-bintang yang tampaknya sunyi ini memberinya rasa bahaya. Bas, bas. Begitu Mu Chen semakin dekat, roh sungai surgawi yang tenang sepertinya menyadari kehadirannya. Ini sedikit bergetar, dan kemudian tiba-tiba melompat dan menyerang langsung ke arah Mu Chen. Mu Chen diperingatkan dengan situasi ini dan dikejutkan olehnya. Dia tidak berani memperlambat. Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Dia mengubah kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi tinju emas yang meledak melalui penutup cahaya keemasan menuju roh sungai surgawi. Kekuatan spiritual tampaknya tidak terhalang di sungai surgawi. Ketika serangan Mu Chen menembus penutup, itu tidak dihancurkan oleh tekanan sungai surgawi, melainkan dilarikan ke arah roh sungai surgawi dengan momentum yang lebih besar. Ledakan, tinju emas mengenai roh sungai surgawi, tetapi tampaknya kekuatan yang begitu kuat hanya menghentikan roh untuk sementara waktu. Kemudian, tinju emas itu meledak. Swoosh! Roh seperti bintang dari sungai surgawi tiba dengan kekuatan ekstrim, menabrak dengan keras ke penutup cahaya kemasan. Pang! Pada saat ini, seluruh sampul diguncang dengan kuat, mengirimkan riak dalam lingkaran lebar. Token itu terkena pukulan kuat yang menurunkan kekuatannya. Mendesis. Mu Chen melihat ke arah penutup cahaya keemasan yang sangat terguncang, dan dia tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin karena dia merasa bahwa token naga emas di bawah kakinya tampaknya bergetar saat ini. Jelas, token naga emas tidak tahan lagi dengan serangan ini. Plus, setelah token rusak, perjalanan sungai surgawi Mu Chen mungkin akan berakhir. Serangan roh sungai surgawi memiliki kekuatan sejauh ini.
Ini adalah kekuatan yang hampir sama dengan Sovereign kelas 9 yang selesai. Menembak. Pada saat ini ketika Mu Chen terkejut, roh seperti bintang dari sungai surgawi sekali lagi meledak ke arah Mu Chen. Sial, dihadapkan dengan serangan kuat oleh roh sungai surgawi, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan kutukan. Wajahnya menegang, dan baru kemudian dia mengerti betapa sulitnya untuk mencapai baptisan sungai surgawi. Akan sangat sulit untuk mendapatkan tingkat sempurna dari baptisan sungai surgawi.